هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات. معكم كمان في هذه المنصة الإلكترونية التي تهتم بشؤون تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخوة الحضور الكرام، إليكم هذه القصة التي سأتحدث فيها عن كيفية إعداد مشروع المحادثة باللغة العربية موجهة لأبنائنا وبناتنا طلبة قسم تعليم اللغة العربية المستوى الثاني بطريقة بسيطة وواضحة. إن شاء الله سوف نوضح ونشرح لكم بيانات أو ما يتعلق في إعداد كيف يتم إعداد هذا المشروع المحادثة باللغة العربية. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، فدعوني أن أحضكم إلى هذه الشاشة الجاهزة أمامكم. أيوة. المحور يعني نحن نريد أن نتحدث عن بعض التعابير الشائعة لدى العرب للتهنئة بخلول عيد الفطر المبارك. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih orang Arab itu ketika mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya, atau mengucapkan greeting atau tahniah atau istilahnya ucapan selamat yang khusus pada momen Idul Fitri itu ya. Dalam budaya mereka itu seperti apa? Oke, lanjut saja selanjutnya. Oke, muqaddimatan ana abda fil muqaddimah. أنا أبدأ بالمقدمة. إنه لا شك أن التعاني في العيد له أهمية كبيرة خاصة وأن العيد تم تشريعه للتواصل بين البشر ومن أجل صلة الرحم ya. Sebagai muqaddimah, sesungguhnya ucapan selamat itu tidak dilakukan lagi ya atas fungsi dan pengaruhnya yang sangat luar biasa, khususnya ketika hari raya, karena tujuannya samping untuk menyambung ukhuwah antar sesama, juga meningkatkan hubungan kekeluargaan dan keakraban ya. Wa an yatabadal al-muslimun at-tahani fima bainahum id anna al-maqsud minha at-tawaddud wa izhar as-surur ya. Jadi saling bertukar ucapan selamat ya. Karena maksudnya itu ya untuk menciptakan atau menampakkan rasa kasih sayang dan rasa bahagia bahwasanya kita sedang dalam momen hari raya. Oke, next. Ma sighat at-tahni'ah ba'da Idul Fitr. Pertanyaan selanjutnya, apa sih kata-kata yang biasanya digunakan oleh dalam budaya Arab dalam mengucapkan selamat hari raya? Fil awalan تتطور صيغة التهاني بالعيد من زمن إلى زمن إلا أنه ورد في الآثار أن الصحابة إذا رجعوا أي من صلاة العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. Sebenarnya ucapan selamat pada hari raya ini terus berkembang ya dari waktu ke waktu, di mana dulu dimulai dari masa sahabat ketika mereka pulang dari sholat Idul Fitri itu mereka saling bersalaman dan berpelukan dan sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu. Akan tetapi hal seperti ini terus berkembang, ucapan seperti itu. Oleh karena itu lamanya tidak ada alasan, tidak ada halangan min qauli ghairiha kamubarak alaikumul aid wa ja'alallahu min awadihi wa ghairiha mimma jarat bihi adadun nas. Oleh karena itu tidak masalah, no problem jika kita mengucapkan selain apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, atau seperti kamubarak alaikumul aid atau ja'alakumullahu min iwadihi dan lain sebagainya yang sedang familiar di kita ini, sesuai dengan budaya yang berlaku di sekitar tersebut ya. Idzal maksud minha, karena yang dimaksud daripadanya intinya meskipun tidak selain ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, akan tetapi jika ucapan itu mengandung unsur tawaddud ya, atau mengungkapkan rasa kasih sayang dan kebahagiaan atau berbagi kebahagiaan, itu is no problem ya, la mani', innahu la mani', ma fi mushkilah. Selanjutnya khasa'is wa muhtawiyat ibarat tahni'ah Idul Fitr. Kita akan membahas berbagai karakteristik dan konten yang terkandung dalam ibarat atau ucapan selamat hari raya tersebut. Yang pertama, biasanya dalam ucapan tersebut ada yang iktirab, tusyiru ila iktirab intihai ayyami Ramadan al-mubarak wa qutumil aid, yaitu menunjukkan bahwasanya waktu Ramadan sudah mulai habis dan akan datang hari raya.
Nah, misalnya seperti itu. Nanti biasanya ucapannya bimunasabat khululi syahri Ramadan, ya biasanya seperti itu, atau bimunasabat khululi syahri khutumi bi khululi Aidil Fitr Mubarak dan lain sebagainya, ya. Yang kedua adalah rahbatun fit tawasul bainal ashkhas. Biasanya khasaisnya itu intinya ya kata-kata tersebut atau ungkapan tersebut itu mengandung unsur ingin selalu menyambung tali persaudaraan antar sesama, ya. Yang ketiga, at-taqarrub wa tarahum wa wasl wuddi bainahum. Artinya saya keakraban, saling belas kasihan dan saling menyambung rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun muhtawiyatnya itu biasanya identiknya yaitu tahmilul ibarat ma'anil khub wal farha wal ihtimam wal umur al jamila wa ma asbaha dzalik. Biasanya kata-kata tersebut meskipun banyak perbedaannya, ya kata-katanya sangat beragam, tapi intinya di antara kata-kata tersebut itu mengandung makna cinta, kasih sayang, ya, atau makna al-farha, kebahagiaan, atau al-ihtimam, perhatian, atau bahkan segala sesuatu yang indah dan baik pun bisa digunakan dalam sebuah ucapan ketika Idul Fitri. Nah, itu ya intinya. Jadi tidak hanya terbatas taqabbalallahu minna wa minkum, lakin qad yuwaddif al-'arab fi thaqafatihim al-yawmiyah indama yaqul wa yataqaddam ila akhwanihim bimunasabat khulul 'Aid al-Fitr Mubarak kalimat tahmilu ma'ani al-khub wal farkha wal ihtimam wal umur al-jamila wa ma ashbaha dzalika. Jadi dalam budaya Arab itu berkembang, intinya pokoknya kata-katanya mengandung arti seperti makna kasih sayang, bahagia, ihtimam, dan hal-hal yang bagus. Maka kalau kita baca secara rinci itu mengandung makna yang indah, itu ya. Selanjutnya adalah doa utahniah ayat doa al-khas bil aid. Jadi biasanya kata-kata tersebut mengandung arti doa, ya, atau doa yang biasanya khusus dengan Idul Fitri. Contohnya a'adahullahu alaina wa alaikum a'waman madida wa azminatan adida, misalnya gitu, atau taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim dan lain sebagainya, atau taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal taqabbalallahu minna wa minkum qiyamakum wa ta'atukum kulla 'amin wa antum bi khair. Nah, biasanya seperti itu. Yang terakhir adalah umniyatun salihah lil ahbab wa ghairihim. Jadi harapan, ya, yang baik-baik kepada para kekasih atau orang-orang yang kita berikan ucapan tersebut. Nah, misalnya harapan apa ke depannya? Contohnya misalnya kulla amin wa antum insyaallah bisihha wa afiyah dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah harapan, ya. Kita langsung ke beberapa contoh yang sangat familiar, ya, ucapan-ucapan selamat Idul Fitri dalam budaya Arab. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan ini, ya. Ini tidak perlu saya artikan, ya, karena bisa diartikan sendiri. Karena maksud daripadanya itu ya ucapan selamat, menunjukkan rasa senang, terus mendoakan dan lain sebagainya. Ini beberapa ungkapan yang populer yang digunakan dalam budaya Arab ketika momen Idul Fitri. Ada yang idukum mubarak, ta'atukum wasiyamakum makbula, kulla am wa antum bi khair wa sa'ada wa sihha wa afiyah. Au mubarak alaikum aib wa asakum min awadihi au min awadatil id dan lain sebagainya. Atau doa, ya, adamallahu alaikum al-a'yadu huran wa albasakum min taqwahu nuran idukum mubarak. Jadi intinya sama, cuma gaya bahasanya saja yang berbeda, ya. Maka ada tingkat keindahan kosakatanya, atau menggunakan uslub ini, uslub itu, dan lain sebagainya. Yang jelas nanti domirnya disesuaikan kepada siapa. Misalnya kita kalau mengirim seseorang ya iduku, iduka, ya. Kalau ke banyak orang ya pakai domir jamak, namanya aidukum mubarak, ya. Begitu banyak variasinya, ya. Ini nanti Saman baca sendiri dan Saman artikan sendiri, kurang lebihnya seperti itu. Ini yang pendek-pendek lah. Sekarang ini yang agak panjang dalam budaya Arab, ya. Ada yang pakai seperti ini. Nah, contohnya taqaddam bidahni'akum bimunasabat 'Aid al-Fitr as-Sa'id sa'ila al-Maula azza wa jalla yataqabbal minni al-jami' al-salih al-a'mal kull 'amin wa antum bi khair. Saya mengucapkan selamat kepada Anda pada momen hari raya Idul Fitri yang bahagia ini
dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima dari semuanya amal perbuatan yang baik. Kullu amin wa antum bi khair. Nah, itu termasuk salah satu maknanya ya. Jadi ini kurang lebih mengandung makna yang sama, artinya ya cinta, bahagia, perhatian dan hal-hal yang baik intinya. Cuma yang bedakan adalah uslub pemilihan kata-katanya. Nah, ini ya, ini yang sudah bisa yang sudah sering terjadi dalam budaya Arab. Nah, kita tidak bisa membuat terus kita terjemahkan sendiri. Ya bisa kalau memang dijamin hasil terjemahan kita itu memiliki dzauq seperti dzauq al-Arab ya. Kalau memang kita belum mampu ya sudah, kita hanya tinggal menghafal saja. Ini kita hafal dan kita gunakan. Kalau kita memang mau mengubah kata-katanya silakan diubah, tapi uslubnya kalau bisa jangan ya. Karena ini uslubnya sudah sangat familiar, kalau kita ingin merubah ya kita mengubah kata-katanya. Kalau misalnya kita belum mampu menerjemahkan, misalnya dari bahasa Indonesia kita terjemahkan dan zauqnya masih terasa keindonesiaan, ya lebih baik kita hafalkan ini dulu saja ya. Karena ini yang sudah sangat familiar di budaya Arab. Wa ma asbaha dzalika mimma lam yakun bijadiran bidzikri huna jami'an. Dan lain sebagainya ya, ini contoh-contohnya yang tidak mungkin saya sebutkan di sini semuanya ya. Nanti Saman bisa pilih salah satu atau pilih dua dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Mulahadhah, hal-hal yang perlu diperhatikan dari contoh-contoh tadi adalah قد يقصد المتكلم والمرسل تقديم تهنئة العيد إلى الأشخاص والجهات معينة من الأحباب مثل الأحباب والعائلة والأصدقاء والأساتذة وغيرهم. Terkadang seseorang yang mengucapkan selamat hari raya atau yang mengirim surat ucapan selamat hari raya ya, itu biasanya dia tidak ditujukan untuk semuanya, tapi biasanya ditujukan untuk orang-orang tertentu seperti kekasih ya, keluarga, orang tua, sanak famili atau teman atau bahkan para guru, dosen dan lain sebagainya. Nah, di sini ya هنا نجد أنه يميل غالبا أي الناس يميل غالبا إلى تحويل بعض الكلمات الخاصة بهم حيث تناسب أحوالهم وبيئاتهم وهذا يمكن تطبيقها من أجل تطوير اللغة العربية للناطقين بغيرها. Dari sini kita menemukan bahwasanya mereka itu ketika ingin mengirimkan ucapan khusus pada orang tertentu atau instansi tertentu, biasanya kata-katanya diubah disesuaikan dengan keadaan orang itu atau tempat itu ya. Misalnya ada orang yang jomblo terus menerus. Nah, misalnya kalau Idul Fitri dibully ya, kapan nikah dan lain sebagainya. Maka kita ucapkan saja semoga tahun depan dia nikah. Setelah kita pakai uslub-uslub di atas itu, kulla aminnya kita diganti kulla amin wa insyaallah wa antum ila zawaji aqrab insyaallah. Nah, insyaallah ya waktu nikah akan semakin dekat kepada Anda. Lah itu kan disesuaikan dengan kondisi dia kalau dia belum nikah dan suka dibully ya. Atau kalau kita melihat mahasiswa yang semester akhir belum lulus, maka kita gunakan kulla amin wa antum insyaallah ila takharruji aqrab ya. Nah, insyaallah nanti kalian waktu kelulusan akan lebih cepat. Nah, gitu ya. Insyaallah akan lulus lebih cepat. Nah, itu. Nah, ini sesuaikan dengan itunya. Konteksnya. Kalau misalnya kita milih ke kekasih ya ke kekasih, kalau orang tua ya orang tua, atau ke soulmate atau para guru juga seperti itu ya. Li'iddat at-ta'birat al-khassa bil 'aid fa innahu laysa jadiran bihi dzikri hunaka kulli ya. Karena banyaknya ungkapan, contoh-contohnya tidak bisa kita sebutkan semua satu-satu di sini. Walakin la mani' lit-talaba al-idkha 'alaiha jami'an abghal mawaqi' al-elektronikiyah mithla Google wa Yahoo wa ghairiha an tariq idkhal kalimatul murur al-ati atau kalimatul bahth. Ya, akan tetapi tidak ada halangan bagi mahasiswa jika ingin melihat semua contoh-contoh tersebut yang melalui berbagai media sosial seperti Google atau Yahoo dan lain sebagainya, atau melalui mesin search engine dan lainnya selain Google dan Yahoo. Dengan syarat sampean ketika membuka Google atau Yahoo itu memasukkan kata-kata pencarian atau keyword itunya. Keyword yang sampean ketik di Google itu salah satu kalimat di antara 6 ini. Nah, ini sudah saya coba dan ini munculnya sangat banyak. Yang pertama sampean bisa nuliskan kalimat Idul Fitr, itu nanti di bawahnya akan muncul beberapa contoh. Lah itu sampean buka websitenya satu-satu, nah itu banyak contohnya. Kalau sampean pengen meningkatkan kemampuan dalam hal ini. Atau yang kedua ajmal tahni'atil Id atau muayyad Idul Fitr atau ibarat tahni'atil Id atau sighatu tahni'ah bi'idil fitr atau rasail tahni'ah bi'idil fitr. Nah, ini
6 kata kunci ya. Kalau misalnya sampean mau lihat contoh-contoh selain beberapa contoh yang familiar ke atas, atau misalnya sampean ingin mengucapkan kepada orang tertentu, kekasih, orang tua, saudara, teman, atau soulmate, atau para guru dan dosen, karena di contohnya tadi kan umum ya. Kalau misalnya sampean mau mencari, ya ditambahi saja kalimat an Aidil Fitri lil ahbab. Nah, itu ya. Ajmal tahni'ati bil Aid lil ikhwan atau lil asdiqa, atau muayyad Aidil Fitri lil abai wal ummahat. Tinggal ditambahkan gitu sesuai konteksnya ya. Ibarat tahni'atil Aid lil asatidzah wal mudarrisin. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ingin contoh-contoh yang lebih spesifik ditujukan untuk orang tertentu, maka carilah tulis kata kunci ini terus ditambahi arti daripada orang itu. Misalnya kalimat sighatut tahni'ah bi'id, kita ingin mengirimkan ke teman-teman ya. Maka sighat tahni'ah bi'idil fitri lil asdiqa awil ahbab. Tinggal ditambahi setelah kata-kata yang saya tuliskan ini ya. Adunu na'taqid naktafi huna wa ta'alu namdi ila ba'di al-mashru' alladhi yanbaghi an yasira 'alayha talabat qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah lin-natiqina bighayriha. Saya kira itu materinya. Sekarang akan saya jelaskan beberapa hal yang akan menjadi latihan bersama. Ya, yang pertama adalah tugasnya, muhadasahnya atau latihan maharatul kalam yang kelima adalah tahaddath an sya'nika fi ayam Idul Fitr al-Mubarak al-ams. ولا بأس للطالب إذا ركز على شيء واحد مثل عبادة العيد أو زيارة العائلة والجيران أو تقديم وما إلى ذلك ya. Berbicaralah atau bermuhadasahlah atau pokoknya umum lah ya, bisa sama teman-teman atau sendiri ya, tentang keadaan sampean atau apa yang sampean lakukan pada momen hari raya Idul Fitri kemarin ya. Tidak masalah jika hanya sampean berfokus pada satu hal saja daripadanya, misalnya tentang sholat idnya saja, atau tentang ziaratul a'ila wal jiran, atau mengunjungi sanak dan tetangga, atau hanya fokus kepada paket dan angpau atau bingkisan itu ya, bingkisan parcel dan angpau misalnya, atau makanan-makanan yang memang disediakan khusus ketika Idul Fitri. Misalnya ketika Idul Fitri itu di rumah masakannya menumpuk lah, misalnya makanan-makanan khas dan saudara semua datang, atau bisa tentang adat istiadat yang ada di tempat sampean tersebut ya. Tentunya adat istiadat ini berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sampean bisa menceritakan itu. Nah, yang kedua, yajib ayyahtu wal masyu' ala ba'd al-ibarat as-sabiqah haula al-'id am ghayriha mimma iktashafa anha at-talib shakhsiyan fi mawaqi' at-tawasul elektronik. Ya. Yang kedua adalah selain sampean berceritakan tentang keadaan pada waktu Idul Fitri kemarin, harus ada ungkapan-ungkapan yang khusus dipakai dalam Arab ketika momen Idul Fitri, yaitu seperti contoh-contoh di atas. Jadi ditambahi setelah sampean mengucapkan menceritakan itu, terus ditambahi dengan ucapan selamat Idul Fitri, tapi menggunakan bahasa Arab sebagaimana contoh-contoh di atas. Tidak bisa sampean terjemahkan sendiri, misalnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah sampean menceritakan, terus sampean tutup dengan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin aljul afwa zahiran wa batinan. Lah itu tidak bisa ya. Jadi uslubnya harus sesuai dengan yang di atas tadi. Lah yang kedua ini, kalau misalnya sampean tidak mampu untuk menerjemahkan, ya lebih baik yang di atas itu dihafalkan secara maksimal dan ditambahi dengan cerita sampean tersebut ya. Wa yajuz taqdim al-ibarat al-khassa bil id fi awail wa akhirha. Lah, ungkapan-ungkapan yang khusus ini bisa sampean taruh di awal, baru sampean menceritakan tentang peristiwa atau apa hal yang sampean lakukan pada waktu Idul Fitri, atau cerita dulu terus mengucapkan ucapan selamat Idul Fitri ya. Jika kalau maksimal yang warna kuning itu, jika sampean belum bisa dalam hal ini uslub-uslub, jika sampean belum mau menyusun uslub yang bagus, ya dihafalkan saja uslub-uslub yang tadi, baik yang contoh di atas atau sampean mencari sendiri di Google dengan kata kunci di atas ya. Selanjutnya adalah wa yumkin tawdih anasil masuk khilal al-marahil al-atiyah. Nah,
Gampangannya gini, yang pertama sampean at-ta'aruf cuma terus mengucapkan Idul Fitri, terus menceritakan kejadian, terus penutup. Atau at-ta'aruf menceritakan hal-hal yang sampean lakukan pada waktu Idul Fitri, terus mengucapkan selamat, terus penutup. Ya, misalnya ahlan wa sahlan bikum, ana ismi Muhammad, ana ji min Madinah Surabaya, wa awaddu an ufidakum ilman an qissati fi yaum al-Eid al-awwal. Saya ceritakan dulu ya. وفي يوم العيد في يوم الأول من العيد بدأت أصلي صلاة العيد في الجماعة في المسجد وبعد مغادرة المسجد أنا misalnya pergi azur إلى الوالدين وإلى الإخوة والأجداد والجيران وتناولت بعض الأطعمة الخاصة بالعيد ولا أنسى أن أزور إلى المقابر للدعاء إلى الأجداد الأموات وإلى ذلك ya. Terus saya tutup dengan ucapan khusus dan Idul Fitri. Wa min huna wa bimunasabat Idul Fitri Mubarak ataqaddam ilaikum bi ajmal ayat at-tahanni wa adyab at-tamanniyat sa'ilin al-Maula azza wa jalla an yu'idahu alaina wa alaikum a'waman 'adida wa azminatan madida wa antum bi sihha wa afiyah kull 'am wa antum insyaallah ila Allahi aqrab. Nah, itu seperti contohnya. Wassalamualaikum. Nah, itu contoh penutupnya ya. Jadi bisa di depan atau di belakang. Nah, silakan disesuaikan enaknya di mana. Yang selanjutnya adalah latar saujawani bil ikhraj. Jangan lupa ya, videonya setelah membuat itu diedit dulu. Ya, kalau misalnya mau ingin nilai tambah. Nah, yajib alla yakil al masyu' an daqiqatain. Nah, proyek tugasnya ini tidak kurang dari 2 menit kalau bisa. Nah, yang terakhir jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi dosen pengampu secara langsung. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini sebagai penutup ya. La khaira fi lughatin lam yumarisha ahluha fal lughatu bil mumarasat la bil mudarasah. Nah, tidak ada kebaikan dalam sebuah bahasa yang tidak pernah dipraktekkan oleh para penggunanya. Nah, kalau kita bisa bahasa Arab, tahu kosakatanya, tahu qawaidnya, tapi tidak pernah kita praktekkan ya sungguh sangat naif. Nah, tidak ada manfaat bagi bahasa tersebut. Kenapa? Karena sejatinya bahasa itu dengan terus dilatih, ya, terus dilatih dan terus dilatih untuk mencapai kesempurnaan dalam berbahasa. Adunu naktafi huna nashkurukum ala husni sawt wal mutaba'ah and attention. Narakum insyaallah fil asbu'il qadim. Dumtum muwaffaq wa dumtum fil qimah thamaniyati daiman lana wa lakum bit tawfiq was sadad daiman. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wada'an.